Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang beribadah dalam ibadah doa fajar pada kesempatan pada pagi hari ini. Untuk mengawali, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan kami, sehingga kehadiran kami pada kesempatan pagi hari ini boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi kami, memberikan konsentrasi kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Glory, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Syukur Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, bahkan Kau sangat baik. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan namamu Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allahku yang ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Syukur. Mari kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan
karena Engkau sudah pimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dan Engkau mengurapi kami Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, apabila ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini, saya memberikan judul Menjadi Bejana. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-18 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nas firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari situasi yang berkembang saat ini, kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang bereaksi positif, bukan bereaktif positif. Ya. Artinya kita dapat merespon setiap masalah yang datang, setiap pergumulan yang kita alami. Dengan demikian justru akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan unggul. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu relakan diri kita, relakan hati kita dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah dalam tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan yang berkata untuk menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak Sang Pembuat bejana, inilah seringkali terjadi pemberontakan di dalam hati kita. Seringkali terjadi penolakan ketika kita mau dibentuk menjadi bejana yang lebih baik, menjadi bejana yang lebih indah. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya saja bejana itu dapat bersuara,
Seandainya saja bejana itu dapat berbicara, kenapa aku cuma dijadikan sebagai kendi? Kenapa aku cuma dijadikan sebagai kemaron? Kok bukan aku dijadikan seperti vas bunga yang kelihatan cantik dan indah? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita mau boleh sadar bahwa di tangan penjunanlah kita mau dibentuk sesuai dengan yang baik di pemandangan Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-18 di ayat yang keempat tadi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat dipandangnya itu rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang rusak tidak dibiarkan dalam kerusakannya atau dibuangnya, tetapi bagi si tukang priok itu akan dikerjakannya kembali. Andai kata dia tidak bisa menjadi vas bunga yang cantik dan indah, dia akan bikin perkakas yang lain sehingga perkakas itu tetap berfaedah, perkakas itu tetap berguna dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali saja pada awalnya si tukang priok itu akan membuat vas bunga atau sesuatu yang indah, yang mahal harganya seperti Gucci begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau itu tidak bisa, tanah liat tidak bisa dibuat seperti itu, ya, daripada dibuang, daripada tetap rusak, maka si tukang priok ini akan berusaha mengerjakan kembali tanah liat itu untuk menjadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi orang yang memakainya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau saja Tuhan menjumpai kehidupan kita mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan tentunya tidak akan membiarkan kita tetap melenceng terus. Ya, tetapi Tuhan akan menarik kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang ketika melihat orang, wah ini orang ini sudah rusak ini. Ada banyak orang yang mengatakan, wah itu sampah masyarakat dan lain sebagainya. Itu pemandangan manusia. Tetapi di mata Tuhan itu berbeda. Sesuatu yang tidak baik bisa menjadi baik. Sesuatu yang tidak berguna bisa menjadi berguna, bermanfaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Yeremia pasal yang 18 di ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, seolah-olah Tuhan itu bertindak kejam. Barang yang tidak jadi, kalau tadi tukang priok itu barang yang tidak jadi, tadi mau dijadikan vas bunga, tidak jadi, itu malah diremukkan, gitu. Dikasih air diublek-ublek lagi. Nah, tetapi tidak tetap dibiarkan seperti itu. Tukang priok itu akan membangun sebuah barang yang lebih bermanfaat lagi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kehidupan kita sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan tuh mau memperbaiki kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus mau merelakan kehidupan kita, diri dan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhilang, menjadi orang yang tambah parah rusaknya. Nah, Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tukang priok saja tidak membiarkan bara yang sudah diremukkan itu dibuat menjadi bejana yang lain, menjadi perkakas yang lain, terlebih-lebih Tuhan. Tuhan ingin memperbarui kehidupan kita. Tuhan ingin memperbaiki kehidupan kita. Supaya kita tidak dalam keadaan atau kondisi yang rusak. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memperhatikan begitu rupa atas kehidupan kita, jangan lagi kita menganggap wah Tuhan itu kejam. Kenapa aku harus menghadapi berbagai macam persoalan, masalah di dalam kehidupanku? Mungkin itu Tuhan sedang menegur kita. Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita boleh ingat kembali akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pasal yang kelima di ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Ayub pasal yang kelima di ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi kalau selama Tuhan masih menegur kita, mungkin Tuhan menghajar kita, tetapi Tuhan melakukannya itu bukan untuk mengeremukkan kita, membinasakan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan ingin kita menjadi sesuatu yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita merasa berbahagia oleh karena Tuhan masih mengasihi kita. Seandainya saja ada orang tua kita yang ada di dunia ini sudah tidak mau membina kita, sudah tidak mau mendidik kita, sudah tidak mau mengarahkan kita, ya, tentu kita merasa kita ini sudah tidak diuangkan sama orang tua kita, sama keluarga kita. Nah, tetapi puji nama Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merelakan hidup kita untuk diperbaiki, dibentuk yang baik oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga di ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita, jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi mari kita membuka hati kita, menerima firman itu, supaya firman itu boleh memperbarui kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini firman Tuhan menegur kita, menasihatkan kepada kita, tetapi Tuhan mau memperbaharui kehidupan kita yang mungkin saja mulai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita merasa berkecil hati, ya. Jangan kita merasa kecewa. Jangan kita merasa tidak mau aku ditegur oleh Tuhan. Tetapi mari kita mau membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman itu. Sebab melalui kebenaran firman itu yang boleh membuat kita semakin layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perpanjangkan renungan firman Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini. Tetapi biarlah kita boleh membuka hati kita untuk menerima setiap nasihat dan teguran dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan bagaikan tanah kering. Dan kita akan naikkan satu pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Di hidupku, pulihkanku. Mari kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang kami kerjakan di kesempatan pada pagi hari ini, semuanya boleh mendapatkan perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa bersama-sama sehati, sepikir Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi ini ya Tuhan. Kami doakan untuk segenap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, baik yang dari kota-kota besar, di kota kecil, di desa, di pelosok, di pedalaman, di lembah, di gunung Tuhan. Oh Tuhan, di penjara, di rumah sakit, di kolong-kolong jembatan, kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati segenap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu tidak mengalami kekurangan suatu apapun yang baik Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa guna dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan ya Tuhan,
untuk gereja kami ya Tuhan. Engkau yang sudah memulainya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan-Mu ini Tuhan, untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang maju dan besar. Dan nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang telah membimbing kami, mengarahkan kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih Tuhan, dengan segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi bangsa ini, supaya boleh terlepas dari setiap masalah yang ada Tuhan. Memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, memberkati segenap aparat pemerintahan bangsa kami, lembaga-lembaga tinggi negara yang ada, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberikan keamanan, ketentraman atas bangsa kami, dijauhkan dari segala macam bencana alam, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran Tuhan. Engkau juga hindarkan dari tudung maut kecelakaan, baik itu darat, laut maupun udara ya Tuhan. Terlebih-lebih pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Bapa Engkau segera melalukan virus corona yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh bebas Tuhan dari segala macam virus-virus atau kuman-kuman penyakit yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada akhirnya Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, Engkau memberkati dalam keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami pada hari ini. Engkau juga memberkati pelayanan kami ya Tuhan. Bila apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu turun atas kami, baik itu berkat jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.